Selamat datang pada video kali ini. Kita akan membahas tentang 7 fakta Panama tentang persimpangan dunia baru. Panama merupakan salah satu negara terkecil di dunia. Namun dalam hal-hal besar dalam paket kecil, Panama juga merupakan salah satu negara terpenting di dunia. Lagi pula, itu juga memiliki perbedaan bertindak sebagai pintu gerbang antara lautan besar dunia. Pelajari lebih lanjut dengan 7 fakta Panama ini. 1. Ada beberapa teori tentang asal-usul nama Panama. Yang paling didukung dari semuanya melibatkan bentuk bahasa Spanyol dari kata asli Cunabanaba, yang berarti jauh. Teori serupa melibatkan nama Panama yang berasal dari sebuah kata dalam bahasa asli yang hilang, yang berarti banyak kupu-kupu. Legenda lokal saat ini juga mengklaim bahwa nama Panama sendiri memiliki asal-usul asli. Secara khusus, sebuah desa nelayan memiliki nama dalam bahasa lokal yang dikunjungi orang Spanyol sejak awal. Saat mereka mengambil kendali atas wilayah tersebut, mereka kemudian menerapkan nama desa tersebut ke tanah secara luas. Namun secara resmi, pemerintah Panama mendefinisikan nama Panama yang memiliki arti banyak kupu-kupu, ikan, dan pohon. 2. Negara ini memiliki geografi yang khas. Panama terletak di Amerika Tengah, dengan Samudra Atlantik di timur, dan Samudra Pasifik di barat. Itu sebenarnya berbagi namanya dengan jalur tanah sempit, atau tanah genting, yang menghubungkan Amerika Utara dan Selatan satu sama lain, yang disebut Isthmus of Panama. Pegunungan mirip tulang belakang mendominasi Panama, yang oleh ahli geologi disebut sebagai pemisah benua. Itu terbentuk secara independen oleh aksi vulkanik, dan terpisah dari pegunungan Amerika Utara sendiri. Adapun pegunungan Andes Amerika Selatan, hanya dataran tinggi pemisah benua di dekat perbatasan Kolombia yang memiliki hubungan. Gunung berapi baru saat ini memegang perbedaan puncak tertinggi di belahan benua, setinggi 3,46 km. Itu juga dianggap sebagai gunung berapi yang tidak aktif, dengan ahli vulkanologi telah memperkirakan letusan terakhirnya sekitar 1.500 tahun yang lalu. 3. Ia juga menikmati iklim tropis. Rata-rata, Panama memiliki suhu antara 24 derajat Celcius dan 30 derajat Celcius, dengan puncak langka hingga 32 derajat Celcius. Suhu juga cenderung tetap lebih rendah di sisi Pasifik negara itu, sementara embun beku dapat terjadi pada ketinggian yang lebih tinggi di pegunungan. Sebagai negara tropis, Panama menikmati banyak curah hujan, terutama selama musim hujan ketika negara menerima curah hujan hingga 3 meter. Sementara itu, musim hujan dimulai pada bulan April, dan berakhir pada bulan Desember, dengan sisi Atlantik negara tersebut biasanya menerima lebih banyak hujan. Konon, curah hujan di Panama tidak pernah turun di bawah 1,3 meter, dan karena negara itu terletak di luar sabuk badai, negara itu hanya mengalami badai petir paling buruk. 4. Panama juga memiliki keanekaragaman hayati yang kaya. Hutan menutupi hingga 40% interior negara, sementara rawa bakau tumbuh subur di sepanjang garis pantai. Di banyak tempat, rawa-rawa dengan mulus bertransisi menjadi hutan hujan tropis melewati titik tertentu di pedalaman. Kehidupan tumbuhan negara yang kaya membuatnya rentan terhadap deforestasi, dengan perkiraan 50% tumbuhan asli Panama telah mati sejak tahun 1940-an. Saat ini, pertanian subsisten di timur laut dan barat daya menjadi ancaman terbesar bagi hutan negara, bersama dengan perkebunan pisang di daerah sungai dekat Costa Rica. 5. Orang Eropa pertama kali tiba di Panama pada tahun 1501. Rodrigo de Bastidas tiba di wilayah itu pada tahun itu dan mulai menjelajahi interior untuk mencari tanda-tanda emas.
Christopher Columbus sendiri berkunjung setahun kemudian dan bahkan mendirikan pemukiman di tempat yang kemudian menjadi provinsi Darien modern. Vasco Nunes de Balboa melintasi Tanah Genting pada tahun 1513, dengan Spanyol datang untuk melihat Panama sebagai persimpangan dunia baru. Pedro Davila menjadi gubernur kolonial pertama pada tahun 1514, dan pada tahun 1519 mendirikan Panama City. Panama nantinya akan menjadi ujung dari Royal Road, di mana emas dan perak dari Amerika Selatan akan tiba. Mereka kemudian akan dimuat ke kapal dan kemudian dikirim kembali melintasi Atlantik ke Spanyol. Namun, penduduk setempat memiliki nama lain untuk jalan tersebut, Jalan Salib, dari banyaknya kuburan yang mengelilingi jalan tersebut bagi para pekerja yang meninggal saat mengerjakannya. Kolonisasi Eropa di Panama terbukti membawa malapetaka bagi masyarakat adat. Itu bukan hanya karena orang Spanyol memperbudak mereka, atau dalam proses membudayakan mereka, menghancurkan budaya asli. Sebaliknya, bencana terbesar bagi penduduk asli dari kontak dengan orang Eropa melibatkan pemusnahan mereka. Dan sepenuhnya kebetulan pada saat itu, karena orang Spanyol sebenarnya tidak tertarik hanya untuk membunuh orang. Secara khusus, penyakit seperti campak dan cacar tiba di Panama bersama orang Spanyol. Dan sementara penyakit itu bisa mematikan bagi orang Spanyol, penyakit itu sudah ada di Eropa sejak lama, memberi mereka sedikit perlawanan dan kesempatan untuk bertahan hidup. Penduduk asli, bagaimanapun, belum pernah menemukan penyakit itu sebelumnya, dan karenanya, tidak memiliki peluang untuk melawannya. Secara khusus, suku Chotle dan Chueva telah mati total pada tahun 1535, hampir 3 dekade setelah orang Spanyol pertama kali tiba. 7 orang Spanyol memiliki kesuksesan yang beragam di Panama. Orang Spanyol menghabiskan sebagian besar abad ke-16 melawan penduduk asli di Panama, yang menguasai pedalaman. Pemberontakan budak yang sering terjadi semakin menambah masalah orang Spanyol, bersama dengan serangan umum oleh bajak laut Inggris dan Belanda. Pada akhirnya, Spanyol berhasil mengendalikan situasi dengan memberikan kebebasan kepada para pemberontak dengan imbalan dinas militer. Meski begitu, bajak laut tetap menjadi masalah besar bagi orang Spanyol hingga abad ke-17, ketika Henry Morgan menyerbu kota Panama. Konon, Panama Spanyol akhirnya menikmati sekitar 200 tahun kemakmuran yang berakhir pada abad ke-18, karena kekuatan Spanyol sendiri di Eropa mulai gagal. Metode navigasi yang ditingkatkan juga berarti lebih banyak kapal yang bersedia mengambil risiko bepergian ke selatan dan melalui Selat Magellan. Itulah 7 fakta Panama tentang persimpangan dunia baru. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa like, komen, subscribe untuk video berikutnya.